Pemirsa Dirpoirut, Korpolerut Baharkam Polri berhasil mengusut kasus pertambangan timah ilegal di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers yang berlangsung pada Kamis 6 Februari 2025. Untuk informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Polri TV, Atia Numa. Baik, Bribda Faisal, saat ini saya berada di Ditpol Air Korpolairut Baharkam Polri, Jakarta Utara, di mana tadi Subdit Gakum Ditpol Air Korpolairut Baharkam Polri baru saja melaksanakan konferensi pers terkait pertambangan timah ilegal yang dilakukan di sebuah gudang di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Konferensi pers ini diadakan pada hari Kamis 6 Februari 2025. Konferensi pers ini turut dihadiri oleh Kasubdit Gakum Ditpol Air Korpolairut Baharkam Polri, Kombes Pol Doni Charles, Kabit 1 Kasisdik Subdit Gakum Ditpol Airut AKP Ferlianto Pratama. Menurut keterangan pengungkapan kasus ini dilakukan penindakan pada tanggal 16 Januari 2025, di mana sebelumnya Ditpol Air Korpolairut Baharkam Polri mendapatkan informasi bahwa adanya pengiriman pasir timah dari Bangka Belitung menuju Tanjung Priok dengan menggunakan transportasi laut. Setelah itu, Ditpol Air Korpolairut Baharkam Polri melakukan penindakan dan mengamankan sejumlah barang bukti sekaligus 7 orang yang telah ditetapkan sebagai saksi dan 2 orang tersangka berinisial Mr. J dan Mr. AF yang keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka, di mana 2 orang tersangka ini berperan sebagai direktur dari gudang yang melakukan produksi timah ilegal tersebut. Sejumlah barang bukti yang diamankan diantaranya seberat 5,81 ton timah yang telah diolah atau sebanyak 207 balok. Di mana tadi dikatakan bahwa harga per kilo dari timah yang sudah diolah tersebut sekitar Rp310.000 per kilogramnya. Sehingga diperkirakan nilai total dari barang bukti timah olah tersebut senilai 1,7 miliar rupiah. Kemudian turut diamankan juga 2 toples bening berisi pasir timah, kemudian alat SRF untuk mengukur kadar logam timah yang diperkirakan bernilai 800 juta rupiah. Selain itu turut diamankan juga 23 cetakan timah, alat CCTV, sejumlah surat jalan, 3 unit handphone, dan alat peleburan yang masih berada di gudang produksi timah tersebut. Kemudian tadi dijelaskan juga bahwa potensi kerugian dari adanya pengungkapan kasus ini yaitu sebesar 10 miliar dan 38 juta rupiah. Selain itu, tadi dijelaskan juga bahwa gudang yang melaksanakan produksi timah ilegal di kawasan Jawa Barat ini sebetulnya sudah beroperasi sejak tahun 2023 dan sejauh ini sudah melakukan pengiriman sebanyak 5 kali. Dan pengiriman yang kelima ini adalah momen di mana Ditpol Air Korpolairut melakukan penindakan serta penyitaan barang-barang bukti dan tersangka. Kemudian tadi dijelaskan juga bahwa sejumlah identitas calon tersangka lain sebetulnya sudah diketahui, namun saat ini masih dalam proses pengejaran dan masih meminta informasi lebih lanjut dari para saksi serta pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Polri juga masih terus mendalami kasus ini dan terus meminta informasi dari seluruh pihak terkait. Selain itu, gudang ini juga telah memiliki izin untuk beroperasi namun bukan izin untuk memproduksi atau mengolah timah. Artinya gudang ini juga beroperasi secara ilegal. Tadi juga dijelaskan bahwa gudang ini beroperasi secara hati-hati dan sangat tertutup sehingga hampir tidak pernah diketahui atau terlihat oleh masyarakat sekitar. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Atia Numa, reporter Polri TV atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas.